pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Polrestabes Palembang terapkan operasi mobile dalam giat operasi Patuh Musi 2024. Pengusaha travel dan umroh di Sumatera Selatan menolak aturan baru terkait kewajiban vaksin meningitis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang akan kami hadirkan pagi ini Jumat 19 Juli 2024 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Polrestabes Palembang menerapkan operasi mobile dalam giat operasi Patuh Musi 2024. Satuan Lantas Polrestabes Palembang mengoptimalkan jaring pengendara yang tidak memenuhi standar berkendara lewat operasi Patuh Musi 2024. Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Yeni Diarti mengatakan, dalam operasi Patuh Musi 2024 ini pihaknya menerapkan operasi mobile di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Dari pengalaman banyaknya kasus tilang merupakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan helm. Sementara, menurut Yeni, helm sangat memberikan perlindungan bagi pengendara roda 2 saat mobile, kemudian melawan arus. Lewat operasi Patuh Musi 2024 ini juga, Yeni mengedukasi masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas menjadi pelopor keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Salah satunya tidak menggunakan ponsel saat berkendara, kemudian pengendara di bawah umur sebaiknya jangan membawa kendaraan, tidak berboncengan lebih dari satu orang. Dan yang terpenting lainnya, menurut Yeni, tidak mabuk saat berkendara, apalagi pengendara melawan arus lalu lintas dan melebihi batas kecepatan. Operasi Patuh Musi 2024 adalah 1. Menggunakan ponsel saat berkendara, 2. Pengendara di bawah umur, 3. Pengendara sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang, 4. Pengendara roda 2 tidak menggunakan helm, kemudian yang kelima, pengendara dalam pengaruh alkohol, 6. Melawan arus lalu lintas, 7. Melebihi batas kecepatan. Demikian tadi 7 target sasaran operasi Patuh Musi 2024 untuk diketahui bersama dan Untuk pengendara roda 4 ini mengingatkan untuk selalu menggunakan sabuk pengaman dan menyiapkan surat-surat berkendara sebelum melaju di jalanan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Kanitdikmas Subdit Kamsul Ditlantas Polda Sumsel AKP Desi Ashari mengungkapkan hari keempat operasi Patuh Musi berjalan dengan aman dan lancar. Operasi ini juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, di mana saat ini tingkat kecelakaan lalu lintas menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Desi mengatakan operasi Patuh Musi menyasar 7 pelanggaran, di antaranya pengemudi yang mengemudikan kendaraan sambil bermain handphone, pengemudi yang masih di bawah umur, berboncengan 3 atau lebih, pengendara yang tidak menggunakan helm standar SNI dan tidak menggunakan safety belt, berkendara melawan arus lalu lintas, mengemudikan kendaraan dalam pengaruh alkohol atau narkoba, serta pengendara yang melebihi batas kecepatan. Saat ini operasi Patuh Musi sudah berjalan di hari keempat sejak kemarin kita lakukan operasi ini. Alhamdulillah sampai saat ini operasi berlangsung dengan aman, lancar. Untuk tingkat kecelakaan lalu lintas tentunya menurun di tahun ini dari tahun sebelumnya. Baik Pak, saat ini operasi Patuh Musi itu dari kapan sampai kapan ya Pak ya dilaksanakannya Pak? Silakan Pak Ashari. Kemarin kita mulai di tanggal 15 Juli ya. Iya Pak. 15 sampai dengan tanggal 14 hari ke depan. Saat ini apakah sudah ada pelanggaran Pak ya yang kita temukan di lapangan Pak? Tentunya pada saat operasi Patuh Musi 2024 ini setiap hari tim dari penegakan hukum kita melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, di mana 7 prioritas pelanggaran yang dilakukan pada operasi Patuh tahun ini adalah salah satunya pengemudi kendaraan menggunakan ponsel,
pengemudi kendaraan di bawah umur, Ya Pak. pelanggaran tidak menggunakan helm SNI, Mm-mm. tidak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus lalu lintas, berboncengan 3 orang atau lebih dalam kendaraan bermotor. Itu yang kita, dan yang paling terakhir adalah pelanggaran kecepatan dan pengemudi mengendarai kendaraan dalam keadaan pengaruh alkohol ataupun narkoba. Operasi Batu Musi 2024 dilakukan mulai 15 Juli selama 14 hari. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menciptakan keamanan, kelancaran, ketertiban, dan kepatuhan saat berlalu lintas. Desi berharap kepada masyarakat dapat menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas, serta menjaga etika selama di jalan raya. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan komentar masyarakat. Sebenarnya bagus juga ya ada kayak gitu, soalnya kayak motor-motor bodong yang mungkin ternyata selama ini itu tuh motor hasil kayak nggak bener, itu bisa diambil juga kan, bisa dapat juga. Nah tapi saya harap juga jangan ada ketimpangan, maksudnya kayak semuanya transparan, jangan ada yang kayak selip sana selip sini kan, karena beberapa orang kan mungkin ada oknum ya yang tidak bertanggung jawab, yang kadang memanfaatkan kegiatan-kegiatan kayak gitu. Nah saya hanya berharap ya Polri bisa mengadakan dengan benar, dengan tertib ya, dan nggak ada oknum-oknum yang tersebar di beberapa titik juga. Itu aja sih. Pendapat saya sih sebenarnya operasi tersebut sangatlah bagus dengan tujuannya demi terciptanya terwujudnya masyarakat yang lebih patuh dalam berlalu lintas demi menuju Indonesia Emas 45. Namun operasi tersebut menurut saya jika ingin lebih mendapatkan tujuan yang lebih baik atau mencapai tujuannya dengan sempurna, tentunya harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dari adanya operasi tersebut. Kalau masyarakat tidak sadar akan pentingnya patuh terhadap lalu lintas itu sendiri, tentunya tidak akan terjadi gitu. Butuh pergerakan lebih lanjut dari pihak kepolisian, bagaimana cara meningkatkan kesadaran tersebut, bagaimana urgensi dari patuhnya terhadap lalu lintas setiap aturan-aturan yang ada. Hal ini tentunya butuh ekstra atau effort lebih banyak lagi dari pihak kepolisian, bagaimana caranya, mungkin seperti melakukan sosialisasi atau menambah pamflet-pamflet ataupun banner-banner di sepanjang jalan, serta terus melakukan yang namanya patroli dan penjagaan lalu lintas yang lebih ketat. Untuk membahas lebih jauh terkait pelaksanaan operasi Batu Musi 2024, kita simak wawancara singkat reporter RRI Maulana bersama Kasat Lantas Polres Banyuasin, AKP Bambang Wiono. Baiklah, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Bapak AKP Bambang Wiono selaku Kasat Lantas Polres Kabupaten Banyuasin. Selamat pagi Bapak. Saat ini Pak, pihak Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Banyuasin tengah melakukan giat operasi Batu Musi 2024. Bisa tolong dijelaskan Pak, apa tujuan dari dilaksanakannya operasi Batu Musi ini? Berapa lama kegiatan ini akan dilaksanakan dan apa saja sih Pak yang menjadi fokus pelanggaran dalam operasi ini? Baik, untuk tujuan daripada dilaksanakannya operasi Batu Musi ini adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, menekan pelanggaran lalu lintas, dan juga menekan fatalitas kecelakaan yang diakibatkan mayoritas adalah berawal dari pelanggaran lalu lintas. Untuk lama pelaksanaan operasi ini 2 minggu, dan untuk fokus pelanggaran dalam operasi ini adalah pelanggaran yang kasat mata, terutama untuk pengendara R2 yang tidak memakai helm, berbonceng 3, tidak memakai spion, dan kelengkapan-kelengkapan yang lain yang terlihat kasat mata. Hingga saat ini, bagaimana hasil dari operasi Batu Musi 2024 yang telah dilaksanakan oleh pihak Polres Banyuasin, Pak? Sampai saat ini hasil operasi yang dilaksanakan oleh personel Polres Banyuasin dalam rangka operasi patuh
masih banyak ditemukan para pelanggar, terutama pengendara kendaraan roda 2 yang tidak mengenakan helm, tidak mengenakan spion, dan juga tidak menghidupkan lampu pada waktu siang hari. Terakhir, himbauan bagi masyarakat di Kabupaten Banyuasin selama operasi Patuh Musi 2024 dan tertib dalam berlalu lintas, Pak. Baik, kami dari Satlantas Polres Banyuasin menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila berkendara kiranya bisa melengkapi seluruh kelengkapan baik kendaraan maupun perorangan, dimulai dari kelengkapan kendaraan, surat-surat, helm, dan juga kelengkapan yang lain yang dapat menjaga keselamatan bagi para pengendara. Kami harapkan pengendara mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas bukan hanya pada saat dilaksanakan operasi patuh, tetapi dilaksanakan setiap saat, setiap waktu apabila mengenakan kendaraan baik jarak dekat maupun jarak jauh untuk menjaga dan melindungi keselamatan bagi para pengendara, baik yang mengemudi maupun bagi penumpang. Baiklah pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak AKP Bambang Wiono selaku Kasat Lantas Polres Kabupaten Banyuasin. Terima kasih atas waktunya Bapak, selamat pagi. Dari Mapolres Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kami sampaikan informasi lainnya, pengusaha travel dan umroh di Sumatera Selatan menolak aturan baru terkait kewajiban vaksin meningitis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Aturan terbaru terkait kewajiban vaksin meningitis bagi calon jemaah umroh yang termuat di dalam surat edaran Kementerian Kesehatan menuai protes. Pengusaha travel haji dan umroh di Provinsi Sumatera Selatan menyatakan keberatan dengan aturan yang dinilai mendadak tersebut. Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA Sumatera Selatan, Ari Afrizal, mengaku khawatir aturan itu akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan atau menjadi ladang bisnis baru. Menurut Ari, pada saat kewajiban membuat sertifikat vaksin COVID-19 beberapa waktu lalu, banyak jemaah yang tidak bisa mengoperasikan gawai. Sehingga momen tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. Selain itu, Ari menambahkan, aturan ini akan merepotkan calon jemaah umroh karena harus mengantri untuk mendapatkan suntik vaksin meningitis. Kemarin saya tanya teman-teman juga, banyak dikoreksi, banyak komplain, dan sangat tidak setuju. Kenapa tidak setuju, Pak? Artinya pemerintah nyari duit lagi. Nyari duit lagi pemerintah itu. Kemarin-kemarin kan kita kan sudah divaksin itu kan udah sampai 3 kali. Vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Vaksin udah COVID maksudnya apa ya? Vaksin COVID. Iya, oke. Waktu berangkat juga sebelum ada meningitis ini juga diminta ini sertifikat vaksin itu. Yang ketiga. Itu juga sebenarnya untuk di daerah itu kadang jadi lahan uang juga yang mereka nggak ada, yang nggak pegang uang, yang sudah tua, mana ada mereka simpan di HP sertifikatnya, mana bisa mereka ngecek di aplikasi seperti itu. Kan ujung-ujungnya mereka main duit juga, bayar juga sama penyedia. Lah ini pemerintah pakai tambah-tambah lagi meningitis. Ya rugi lah, karena kita jamaah pasti nanti akan direpotkan lagi dengan ngantri di meningitis untuk suntik meningitis. Ia khawatir penyediaan stok vaksin tidak merata. Bagi yang berdomisili di kota besar seperti Palembang, kata Ari, mungkin tidak sulit mendapatkan vaksin. Tapi bagi calon jemaah umroh yang berada jauh dari perkotaan, maka akan menyulitkan mereka karena harus mendatangi fasilitas kesehatan sesuai yang ditunjuk oleh otoritas tempat. Sebagai bentuk penolakan, sejumlah asosiasi penyelenggara tur dan umroh di provinsi ini telah menyampaikan keberatannya kepada pemerintah. Kepada calon jemaah umroh, penyelenggara juga sudah mensosialisasikan aturan tersebut, namun direspon dengan keberatan dari mereka.
Ari meminta kepada pemerintah agar bisa mendukung pengusaha tur dan umroh untuk melakukan daya tawar ke pemerintah Arab Saudi, mengingat jumlah jemaah umroh dari Indonesia terbilang tidak sedikit setiap tahunnya. Ari berharap aturan kewajiban vaksin meningitis bagi jemaah umroh bisa dibatalkan. Rocky Pratama melaporkan. Pendengar DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-11 masa persidangan kedua tahun 2024. Pangdam 2 Sriwijaya memimpin peluncuran program rehabilitasi rumah tak layak huni atau RTLH yang dipusatkan di Jalan Prajurit Nazaruddin Kalidoni Palembang belum lama ini. Peletakan batu pertama di rumah Kopral Purnawirawan Slamet menjadi penandaan dimulainya gerakan rehabilitasi rumah tak layak huni di seluruh wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Pangdam 2 Sriwijaya Mayor Jenderal TNI M. Naudi Nurdika menjelaskan, gerakan tersebut menargetkan 3.369 rumah tak layak huni yang direhab dengan masing-masing 316 rumah milik masyarakat umum dan 353 milik anggota TNI serta 127 sanitasi umum yang juga akan diperbaiki. Program ini adalah program dalam rangka membantu pemerintah. Kodam hanya sebagai fasilitator lah dan dinamisator atau untuk memfasilitasi aja. Nah, sumber anggaran tadi saya sampaikan ada dari APBD baik di tahun 2024 maupun APBD 2025. Kemudian dari ada dari BUMN, kemudian BUMD, masih ada perbankan juga hadir di sini, dari Bank Sumsel, dari Mandiri, dari BRI, dari Menurut Pangdam 2 Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI M. Naudi Nurdika, pendanaan dalam program Kodam 2 Sriwijaya tersebut bersumber dari APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota, TJSL, perusahaan, Basnas, dan swadaya masyarakat. Pangdam 2 Sriwijaya berharap program rampungan tepat waktu, sasaran, dan target. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, penjabat wali kota Palembang Uco Abdul Rauf Damenta mengimbau masyarakat dan perkantoran untuk memasang bendera merah putih mulai Senin pekan depan sebagai upaya menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Damenta mengatakan selain memasang bendera merah putih, hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia juga diharapkan bisa dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Damenta menjelaskan pemerintah Kota Palembang sendiri juga melakukan berbagai kegiatan untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia dengan mengadakan lomba perahu bidar di Sungai Musi. Selanjutnya pendengar, berita hoax atau berita bohong merupakan dampak dari disrupsi informasi digital yang kini masih terus menjadi persoalan. Tim Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palembang melakukan penelusuran terhadap sejumlah berita hoax untuk meluruskan misinformasi dan disinformasi yang beredar di media sosial melalui Cek Fakta berikut ini. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar, Cek Fakta pekan ini kami awali dari kabar mengenai beredarnya postingan di sosial media tentang cara pendaftaran barcode BBM subsidi Pertamina melalui website tertentu yang kemudian diketahui palsu. Postingan itu beredar sejak akhir pekan lalu. Salah satu akun bernama Daftar Barcode Subsidi BBM mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 14 Juli 2024. Lalu benarkah postingan cara mendaftar barcode BBM subsidi Pertamina melalui website tertentu? Tim Cek Fakta menelusuri dan menemukan bahwa akun tersebut bukan merupakan akun resmi milik Pertamina. Akun resmi Pertamina di Facebook adalah @mypertamina yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.
Dalam website resmi Pertamina, mypertamina.id, dijelaskan bahwa pendaftaran BBM subsidi hanya melalui website subsiditepat.mypertamina.id dan bukan website daftarkodebbm.com seperti dalam postingan. Selain itu, pendaftaran juga bisa dilakukan melalui aplikasi My Pertamina atau pendaftaran langsung di SPBU terdekat. Pertamina menjelaskan tidak ada biaya apapun untuk pendaftaran ini. Pertamina menambahkan, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dengan menghubungi call center 135 dan akun sosial media resmi @PT Pertamina Patraniaga dan @mypertamina. Cek fakta. Cek fakta selanjutnya. PT Bank Syariah Indonesia atau BSI mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berbagai modus penipuan online seiring dengan maraknya kabar undian, hadiah, dan perubahan tarif layanan yang mengatasnamakan bank syariah tersebut. Saat ini tengah marak penipuan lewat hoax pembagian hadiah gebiar BSI, perubahan tarif layanan, dan berbagai link WhatsApp penipuan dengan APK maupun nomor yang mengatasnamakan BSI. Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan, BSI terus mengimbau seluruh nasabah untuk senantiasa menjaga data rahasia pribadi dengan tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan bank syariah tersebut. Dikutip dari Antara, Selasa 16 Juli 2024, Wisnu mengungkapkan, BSI mengimbau nasabah untuk terus mewaspadai penipuan online, seperti modus penipuan undian, hadiah, atau perubahan tarif layanan. Sebagai langkah pencegahan, seluruh nasabah BSI diharapkan rutin mengganti kode PIN ATM, password, dan OTP. Nasabah juga diingatkan untuk jangan pernah memberikan data pribadi maupun password kepada siapapun, termasuk pegawai BSI. Cek fakta. Beredar di media sosial postingan Presiden Joko Widodo membagikan uang sebesar 50 juta rupiah jelang habis jabatan di Facebook. Postingan itu beredar sejak 2 pekan lalu. Akun itu memposting pada 30 Juni 2024. Dalam akun tersebut terdapat video Presiden Jokowi dengan narasi sebagai berikut. 50 juta rupiah untuk kalian yang bisa stop gambar pas. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat 1,5 juta kali dan mendapat 35,9 ribu likes, 9,1 ribu komentar, dan 3,6 ribu kali dibagikan. Tim Cek Fakta menelusuri dan menemukan indikasi penipuan yang bisa mengarahkan masyarakat untuk membagikan identitas pribadi atau terhubung dengan pinjaman online ilegal. Selain itu, tim Cek Fakta menelusuri dan menemukan video yang identik dengan postingan. Video itu diunggah Presiden Jokowi di akun Instagramnya @jokowi yang sudah bercentang biru atau terverifikasi pada 3 Mei 2024. Namun dalam video tersebut, Presiden Jokowi tidak menjanjikan pembagian uang 50 juta rupiah seperti dalam postingan. Ia saat itu meresmikan bendungan Tiusuntuk di Sumbawa Barat. Demikian Cek Fakta edisi ketiga bulan Juli 2024. Saya Riana Pridani, sampai jumpa. Kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar, kami sampaikan informasi olahraga. Kejuaraan sepak bola antar klub U15 Palembang diharapkan mampu memunculkan bibit pesepak bola muda potensial. Guna mencetak bibit atlet sepak bola handal, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang gelar kejuaraan antar klub kategori usia 15 tahun. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, Edison, mengatakan hal ini dilakukan lantaran animo dan geliat klub lokal atau sekolah sepak bola SSB di Palembang semakin hari semakin berkembang pesat. Dia berharap kejuaraan sepak bola kategori U15 tahun ini dapat memajukan sepak bola di Palembang dan juga dapat menemukan bibit muda atlet sepak bola potensial. Bola antar klub U15 untuk tingkat Kota Palembang yang alhamdulillah diikuti oleh 13 klub yang ada di Kota Palembang, dan mulai hari ini kita mulai pertandingan. Pelaksanaan kejuaraan ini akan diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 16 sampai 26 Juni 2024.
Dan tentunya dengan adanya event seperti ini, kita mempunyai tujuan agar didapatkan diperoleh bibit-bibit atlet sepak bola. Untuk diketahui, kejuaraan sepak bola usia 15 tahun ini berlangsung selama 10 hari, dari 16 Juli sampai dengan 26 Juli 2024. Dari lapangan Kamboja, Heru Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan topik berita aktual pagi ini, di antaranya Polrestabes Palembang menerapkan operasi mobile dalam giat operasi Patuh Musi 2024. Pengusaha travel dan umroh di Sumatera Selatan menolak aturan baru terkait kewajiban vaksin meningitis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Tata Edin bersama Ivan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Informasi dan inspirasi Terus Satu. Perkiraan cuaca sepanjang hari ini. Hari nanti secara umum Sumatera Selatan. Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan. Info cuaca.